Jakarta, Kamis 6 Agustus 2020. Rapat pleno DPP Partai Berkarya digelar. Hadir dalam rapat ini Haji Hutomo Mandala Putra, sarjana hukum atau yang lebih dikenal dengan nama akrab Tommy Soeharto. Hadir juga Ibu Hajah Siti Hediati Haryadi, sarjana ekonomi atau yang lebih akrab disapa Titik Soeharto. Rapat pleno ini dihadiri juga oleh Laksamana TNI Tejo Edi Purdiyatno, sarjana hukum. Beliau adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Rapat pleno digelar untuk menentukan langkah Partai Berkarya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sangat prihatin pada hari ini mendengar perkembangan daripada SK Menkumham. Namun demikian, kita tidak perlu berkecil hati karena memang masih ada peluang-peluang. Bapak Ketua Umum tadi sudah berada pada kesimpulan bahwa apa yang dilakukan atau SK yang keluar yang sampai hari ini kita belum mendapatkan surat pemberitahuan aslinya itu jika itu benar, ini yang kemudian tadi timbul berbagai pertanyaan. Jadi saya ingin tegaskan bahwa kami dari keluarga HNS kita semua solid pas mendukung AMP sebagai ketua umum Karya, dan partai ini harus tetap eksis. Dan saya ingin sampaikan kepada semua pengurus, terutama kita harus tunjukkan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan kita di daerah-daerah bahwa kita tidak bisa goyang-goyang. Terlepas dari dinamika yang ada, Partai Berkarya semakin solid dengan program ekonomi kerakyatan yang akan segera diluncurkan. Saya kemarin ditanya oleh wartawan, saya jawab, saya tidak akan memberikan penjelasan. Tunggu hari ini setelah kita kumpul bersama, akan diputuskan oleh KOM. Jadi kita satu suara saja. Ya. Yang terpenting, bagaimana rekan-rekan di provinsi maupun di daerah itu bisa meyakinkan bahwa kita masih berjuang. Pada sesi tanya jawab, beberapa DPW memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengurus DPP Partai Berkarya. Dan ini penting untuk kami melaporkan kepada DPD bahwa DPD bertanya, kok ketum kita kok masih Dewan Pembina di sana? Bu Neneng Bendung kok ada di situ juga, gitu. Tapi mudah-mudahan ini, mohon maaf, bukan hanya Amang kan aja Pak, hanya Amang usulkan aja Pak Ketum, kalau terima boleh, ya diterima aja. Dipilih atas nama dipilih yang mana dalam acaranya di TV terbentuk dengan dinamika yang kurang baik, terjadilah aspirasi ini ketika DPD yang tentunya kami mengharapkan DPP memberikan program kepada DPD se-Indonesia menetapkan kebenaran apa yang sesungguhnya yang terjadi di DPP ini, kiranya itu hanya permainan-permainan yang tidak ada gunanya. Saya kira, dan ini paling penting sekali, semoga internal DPP itu kita harus satu. Tidak bisa lagi internal DPP itu ada jarak. Tidak bisa, kita harus satu, kompak untuk memenangkan pertempuran ini. Setuju? Ya setuju ya. Sementara, Dr. Edi Ribut Harwanto SHMH sempat mengatakan bahwa dinamika yang ada di Partai Berkarya tidak mempengaruhi rekomendasi pilkada yang sudah dikeluarkan. Pak Ketua, ini di daerah ini banyak yang bertanya tentang apakah kejadian yang berada di DPP Partai Berkarya mempengaruhi rekom yang sudah ada dan lain-lain, atau mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Ketua? Ya, jadi gini ya, kan kita sudah tahu ada
yang rumor yang keluar surat SK kepada Kementerian Hukum dan HAM itu kita belum terima secara resmi ya. Ya idealnya kita yang sebagai pemilik hak cipta kan ada di ADART itu beberapa ikon, logo dan lain-lain itu namanya berbeda itu pelanggaran hak cipta. Jadi intinya tidak berpengaruh ya Pak? Ya tidak berpengaruh. Oleh sebab itu bagi daerah-daerah yang melakukan upaya-upaya yang sudah dikeluarkan rekomendasi tetap jalan saja. Dan kami dari tim juga tetap melakukan upaya-upaya hukum secara administrasi. Terlepas dari dinamika yang ada, Partai Berkarya semakin solid dengan program ekonomi kerakyatan yang akan segera diluncurkan. Tentang hal adanya permasalahan ini untuk kepentingan di daerah-daerah DPD, kita hanya menyampaikan bahwa adanya kepengurusan DPP termasuk ketua umum kita yang berada di Dewan Pembina daripada hasil Munaslup. Nah, ini kita minta supaya mereka mengundurkan diri dulu, lalu kita melakukan proses hukum. Misalnya PT UN kita meminta kepada Menteri Hukum dan HAM apakah permasalahan ini kenapa sampai begitu, dasarnya apa, kan gitu. Bila perlu pidana dan perdata. Nah, karena kita merasa dirugikan. Katanya itu aja yang paling penting pokoknya, agar DPP segera membuat surat kepada DPW untuk disampaikan kepada DPD. Jadi semuanya itu nanti DPD tidak meragukan lagi, itulah gambarannya kira-kira. Elhan Jakaria, Berkarya TV mengabarkan.